Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak ada yang lebih menyenangkan atau membuat sukacita dan menghibur hati Allah selain dari kita, orang-orang yang memiliki free will di dalam hidup kita. Tetapi kita berani mengunci atau boleh saya katakan mematri hati kita untuk kita mencintai Allah dan berjuang melakukan apa yang berkenan dan sesuai dengan kehendak Allah. Saudaraku, ini sebuah statement yang tidak mudah dilakukan. Ini sebuah statement yang banyak orang boleh mengatakan kalau kita benar-benar mau berjuang melakukan hal ini. Mereka akan mengatakan, kita sudah tidak normal. Kita sudah tidak realistis, saudaraku. Tetapi itu adalah sebuah realistis yang benar, yang nyata, yang sesungguhnya. Kalau saudaraku boleh saya katakan, orang-orang ini benar-benar mengejar prestasi di mata Bapa. Dan kalau memang benar orang-orang itu sungguh nekat melakukan hal ini, seharusnya dia pasti akan memaksa dirinya sendiri untuk berada terus di dalam track ini hari demi hari. Karena begini saudaraku, keselamatan kita itu bukan karena perbuatan baik. Itu benar sekali loh. Keselamatan kita bukan karena perbuatan baik kita. Karena Yesus mati di kayu salib bukan karena kita telah berbuat baik. Itu jelas sekali. Tetapi kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya dimaksudkan supaya dia menjadi yang sulung di antara banyak saudaranya. Itu jelas kok di dalam Roma 8 ayat 29. Itu supaya apa? Supaya kita bisa mengikuti jejak Yesus. Dia sudah ada di surga, tetapi dia meninggalkan jejak kehidupannya ketika dia hidup di muka bumi ini 2000 tahun yang lalu. Jejak yang diikuti oleh orang-orang yang mengasihi Allah. Tidak semua orang Kristen bisa mengikuti jejak ini, saudaraku. Dan tidak semua orang Kristen mau mengikuti jejaknya. Dan ketika kita bisa mengikuti jejak Yesus, berarti di dalam hidup kita, kita sedang berjuang serupa dengan Yesus. Saya boleh garis bawahi lagi. Tidak semua orang Kristen mau mengikuti jejak Yesus dan mau serupa seperti Yesus. Jadi begini saudaraku. Kehidupan yang serupa dengan Yesus ini, Bapa bisa mengevaluasinya. Dia bisa menilai hidup kita. Dia bisa merasakan dan dia bisa tidak menikmati hidup kita. Itu menjadi PR kita loh. Jadi kalau Anda memiliki keputusan, ya aku mau mengikuti jejak Yesus. Aku mau serupa seperti dia. Berarti dirimu harus siap untuk dievaluasi. Hari demi hari. Harus siap untuk dirasakan oleh Tuhan, oleh Bapa. Dinilai oleh Bapa. Sampai di level di mana Bapa boleh mengatakan seperti ini. Ini loh anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Wow, sampai level itu saudaraku. Itu berarti baru dikatakan apa yang kita lakukan, apa yang kita perjuangkan, dinikmati Tuhan. Lah, level ini yang harus kita kejar. Jadi, untuk orang bisa sampai di level ini, saudaraku, ada hal-hal yang begini, boleh saya katakan, tidak boleh ada yang lebih menarik daripada
gairah ini. Jadi gairah hidup ini hanya itu saja. Tidak ada hal lain yang boleh lebih menarik perhatian kita, lebih menyita waktu kita, lebih menyita energi terbaik kita selain hal ini. Yaitu kita berani menjadi kesukaan Allah. Jadi tidak ada yang kita pandang lebih mulia dari kita menjadi kesukaan Allah. Kita harus loh saudaraku, kalau memang sudah memilih ini, kita harus memantapkan tujuan hidup kita. Sehingga hari-hari yang kita jalani, kita isi dengan usaha untuk mencapai tujuan ini. Tujuan bagaimana kita menjadi berprestasi di mata Allah, dan kita bisa menjadi anggota keluarga kerajaan Allah yang dimuliakan bersama dengan Yesus kelak, yang berprestasi, yang berkualitas seperti Yesus itu sendiri, dan pastinya yang mulia menurut pandangan Allah. Wah, ini ngeri saudaraku. Tetapi kalau ini saya renungkan, saya coba memahami perasaan Bapa ini begitu tajam saudaraku, begitu dahsyat, benar. Sehingga sampai di level begini loh. Hanya orang yang mulia yang menemukan kemuliaan Allah dan yang layak dimuliakan oleh Allah. Wah, kalau kita sampai di level ini saudaraku, wah luar biasa sudah, benar. Benar. Pasti kita dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus oleh Bapa. Jadi jelas sekali di dalam Matius 6 ayat 33. Firman Tuhan berkata begini, carilah dahulu kerajaan Allah. Konteksnya begini, carilah dahulu kerajaan Allah. Begini ceritanya, nak, jangan bingung dengan persoalan yang lain. Persoalan yang lain tidak boleh jadi prioritas di dalam hidupmu, nak. Karena itu yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi begini loh, segala sesuatunya, more than everything, kerajaan Allah adalah prioritas hidupmu, nak. Berjuanglah akan hal itu. Itu yang boleh saya simpulkan begitu, saudaraku. Maksudnya begini loh, supaya kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam ketertundukan Allah secara mutlak. Dan itu yang membangun kehidupan yang menyukakan hati Allah. Jadi hidup kita hanya hasrat kita, tujuan kita, visi, misi hidup kita, itu hanya untuk menyenangkan Allah. Gairah kita itu menyenangkan Allah. Tidak ada yang lain. Seperti beginilah kalau kita mengingat saudaraku. Murid-murid Yesus pernah berantem satu dengan yang lain, berkelahi mereka. Itu karena mereka berjuang untuk siapa yang terbesar, siapa yang terkemuka di mata Tuhan. Mereka berpikir bahwa Yesus akan mendirikan kerajaan di dunia ini. Kerajaan yang mereka bayangkan. Versi mereka sendiri. Tetapi Yesus mengatakan jelas di depan Pilatus, di dalam di dalam kesaksiannya di depan Pilatus, dia berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jelas Petrus katakan hal itu. Dan di dalam 1 Petrus 1 ayat 4 dikatakan, Petrus berkata begini, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kemudian di ayat yang ke-12, Petrus berkata begini, letakkan seluruh pengharapanmu pada penyataan kedatangan Tuhan. Saudaraku, Petrus yang lalu diubahkan pola pikirnya, sudut pandangnya ketika dia mengerti bahwa kerajaan yang dibawa oleh Tuhan Yesus bukanlah kerajaan dunia ini, tetapi kerajaan kekekalan, kerajaan di surga nanti. Sampai dia berani berkata, letakkan seluruh pengharapanmu, seluruh saudaraku, semuanya, seluruh wilayah hidupmu pada penyataan kedatangan Tuhan. Artinya begini, ingatlah bahwa hidupmu
adalah hidup yang seharusnya, yaitu hidup kekekalan nanti. Harus kau persiapkan dari hari ini. Kau harus berani mempertaruhkan hidupmu yang sementara 80 tahun ini untuk kehidupanmu yang kekal nanti. Ini tidak mudah. Apalagi bagi mereka yang punya kedudukan, punya uang, punya harta, punya segalanya di bumi ini. Tidak mudah, saya boleh katakan, saya tidak menyangkal hal itu. Itu tidak mudah, saudaraku. Kita harus menjadi orang yang benar-benar realistis. Tetapi ini bertolak belakang dengan pandangan orang yang sudah terlanjur rusak dan sudah terlanjur dikuasai oleh dunia ini. Selera hidup mereka, hasrat hidup mereka, selera dunia ini, prinsip dunia ini sudah meracuni hidup mereka. Mereka malah memandang kita orang-orang yang sungguh-sungguh mau berjuang untuk kekekalan nanti adalah orang-orang yang aneh, orang-orang gila, orang-orang yang tidak realistis, orang-orang yang bermimpi akan kehidupan kekal. Tetapi sejatinya, saudaraku, seharusnya mereka salah memandang kita. Kita ini adalah orang-orang yang realistis. Kita memiliki akal sehat karena kita memandang segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan, perspektif kekekalan. Saya percaya, saudaraku, Anda yang mendengar renungan hari ini adalah orang-orang yang pasti memiliki kegagalan di dalam studi Anda, keluarga, pelayanan, banyak hal. Rumah tangga Anda. Tetapi saya cuma mau mengatakan, janganlah itu jadi alasan dan menjadi masalah yang akhirnya membuat fokus kita, yang sebetulnya kita luapkan, kita berikan segenap hidup untuk Tuhan, akhirnya beralih karena kita memiliki fokus yang lain. Jangan memandang itu sebagai sebuah kecelakaan. Jangan memandang itu adalah sebuah mimpi buruk. Ingat, saudaraku, kalau kita memiliki segalanya di dunia ini, tetapi kalau kita masuk neraka, untuk apa? Jadi jangan pernah minder atau jangan pernah merasa Anda itu terbuang atau gagal ketika Anda memiliki masa lalu yang Anda boleh katakan gagal di mata dunia. Baik secara karir, secara rumah tangga, atau apapun itu, saudaraku. Tapi gunakanlah semuanya itu untuk kita memuliakan Tuhan. Kita berjuang di dalam hidup kita untuk kita tidak tenggelam di dalam masalah-masalah hidup ini. Meskipun kita tahu bahwa hidup ini tidak menentu. Yang penting, saudaraku, kita terus berjuang untuk tidak tenggelam di dalam persoalan hidup kita. Kita berjuang untuk tetap terus menjadi manusia kesukaan hati Allah. Kita menjadi istimewa bagi Allah. Maka dari itu, saudaraku, kita harus terus bertumbuh sampai di level kerajaan surga menjadi satu-satunya dunia kita. Dan kita berani untuk membayar harga akan hal itu. Aku berani, Bapakku, aku tukarkan kesenangan hidupku di muka bumi ini untuk aku memiliki kerajaan surga di kekekalan nanti. Saudaraku, tidak mudah. Tidak semua orang berani mempertaruhkan segenap hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Tidak semua orang berani mempertaruhkan seluruh wilayah hidupnya untuk dia bisa mengambil kekekalan yang layak di kemudian hari. Namun banyak orang hari-hari ini masih merasa memiliki sesuatu yang lain selain Tuhan. Kalau orang masih memiliki sesuatu yang lain selain Tuhan, saudaraku, orang tersebut tidak bisa menyenangkan hati Allah. Kita harus berjuang membiasakan diri kita di dalam kekosongan. Mengosongkan hati ini. Mengosongkan hasrat hidup ini.
hanya untuk kekekalan dan untuk perasaan Tuhan saja. Kita harus berjuang, saudaraku, sampai di level bahwa harta surgawi lebih besar nilainya. Dan aku mau berjuang. Aku mau tampil sempurna di mata Bapa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Filipi 3 ayat 7-8, Paulus mengatakan seperti ini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dia, aku melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudaraku, kita harus berani menginvestasikan hidup kita untuk mengenal Allah kita. Tetapi kita belum bisa dikatakan berani melepaskan segala sesuatunya jika kita belum sungguh-sungguh merelakan semuanya dan menganggap yang lain selain kerajaan Allah adalah sampah. Kita tidak bisa menghindari hal itu. Mengikut Yesus berarti engkau harus melepaskan dunia. Karena Yesus sendiri berkata, lepaskan segala sesuatunya dan ikutlah aku. Jadi hanya orang yang berani melepaskan segala sesuatunya yang dapat menjadi penghiburan bagi Allah. Pastikan itu engkau dan saya, saudaraku. Kita berjuang bersama menyenangkan hati Bapa kita. Mari kita masuk di dalam doa. Hamba-Mu bersyukur Bapa. Melalui renungan ini kami diingatkan untuk kami berprestasi, berjuang dan nekat hidup sungguh-sungguh. Menyerahkan segala sesuatu, seluruh wilayah hidup kami, hasrat hidup kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan untuk mengejar kerajaan Allah di kekekalan hidup kami nanti. Kami mau berjuang Bapa mulai hari ini. Mungkin kami masih tertatih, jatuh bangun. Karena keadaan hidup seringkali menyeret kami untuk kami lengah. Dan kami tidak fokus lagi dengan tujuan kami yang utama. Tetapi pada hari ini, renungan ini mengingatkan kepada kami. Kami akan berjuang hari demi hari. Kami menjaga seluruh wilayah hidup kami. Supaya kami menyenangkan hati Bapa kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan memampukan kami. Roh Kudus memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Putra-Mu yang tunggal, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sola Gracia saudaraku, teruslah menjadi kekasih Tuhan dan menjadi kebanggaan Tuhan kita. Haleluya. Amin.